Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 35 Parak Karaka. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah SD 35 Parak Karaka. Yang saya hormati Ibu dan Bapak Dewan Guru SD 35 Parak Karaka. Selanjutnya staf dan karyawan SD 35 Parak Karaka. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul di sini untuk menghadiri kegiatan saya, yaitu tentang diseminasi budaya positif sebagai pemenuhan tugas dalam kegiatan calon guru penggerak angkatan 9. Bersama saya Dina Sasmito, calon guru penggerak angkatan 9 SD Negeri 35 Parak Karaka. Nah, pada kesempatan ini saya akan melakukan pengibasan tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Saya harap selama mengikuti kegiatan ini Bapak dan Ibu tetap bersemangat. Untuk menambah semangat kita, apabila saya mengatakan SD Negeri 35 Parak Karaka, tolong Bapak Ibu jawab luar biasa, hebat, bersemangat. Oke Bapak Ibu? Oke. SD Negeri 35 Parak Karaka, Luar biasa. semangat, luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Nah, baiklah. Pada kegiatan diseminasi budaya positif ini, saya akan memaparkan 8 konsep utama budaya positif, yaitu yang pertama, perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, sebelumnya, apakah Bapak pernah mendengar tentang budaya positif? Pernah Bapak Ibu? Budaya positif. Nah, baiklah. Budaya positif itu adalah nilai-nilai atau keyakinan atau kebiasaan yang sesuai dengan kebutuhan murid. Nah, Bapak Ibu, di dalam menerapkan budaya positif, kita akan mengetahui pembelajaran paradigma baru, di mana sekarang ini pembelajaran dalam kurikulum merdeka itu haruslah berpusat pada siswa. Bapak Ibu pernah mendengar pembelajaran yang berpusat pada guru sebelumnya? Pernah. Kira-kira apa itu pembelajaran yang berpusat pada guru? Ada yang bisa menjawabnya? Baiklah, pembelajaran yang berpusat pada guru itu mungkin adalah sesuatu yang dahulunya sering kita lakukan. Di mana pembelajaran berpusat pada guru di sini hanya guru yang aktif, seperti misalnya guru menyampaikan pembelajaran dengan metode ceramah, kemudian siswa hanya mendengar saja. Sementara pada paradigma pembelajaran baru ini dituntut pembelajaran itu harus berpusat kepada siswa. Di sini siswa yang harus aktif. Kita membelajarkan anak harus sesuai dengan kebutuhan siswa yang disebut sekarang ini dengan kata berdiferensiasi. Pembelajaran yang berdiferensiasi yang sesuai dengan kebutuhan siswa agar nanti bisa mewujudkan siswa yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tentunya Bapak dan Ibu yang sudah kurikulum merdeka tahu 6 komponen profil pelajar Pancasila. Di antaranya apa Bapak Ibu? Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Esa. Iya, gotong royong, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan berkebinakaan global. Jadi, untuk mewujudkan budaya positif ini, kita haruslah mempunyai disiplin yang kuat. Sebagai contoh, ayo kita peragakan. Sekarang siapa dari Bapak Ibu yang mau maju ke depan untuk memperagakan teks yang sudah ada di depan ini? Coba Pak Sanif.
Bu Nay mau? Ya. Jadi, ya di sini. Bu Nay di sini. Nah, jadi di sini Bu Nay dan Pak Sanif, Bu Nay coba menggenggam tangannya. Diistilahkan di dalam genggaman tangan Bu Nay ini adalah hal yang sangat berharga sekali bagi Bu Nay. Kemudian Pak Sanif mencoba untuk merayunya, untuk meminta Bu Nay membuka genggamannya. Apakah kira-kira Bu Nay mau? Dan dengan cara Pak Sanif berusaha supaya Bu Nay mau memberikan hal berharga yang ada di tangannya tersebut. Silakan. Bu Nay, coba dibuka genggamannya, apakah isinya? Untuk diperlihatkan kepada semuanya. Gimana ibu-ibu semuanya? Mau lah. Mau. Apa isinya yang Karena isinya ini tidak bisa dilihat oleh orang lain. Jadi dengan arti kata Bu Nay tidak bersedia memberikan hal berharga yang ada pada dirinya. Oke, terima kasih Pak Sanif dan Bu Nay. Kita perkenalkan. Nah, hal ini Bapak Ibu mencerminkan bahwa di dalam menerapkan budaya positif, hal positif itu perlu kita tidak usah memberikan paksaan kepada anak. Ibaratnya tadi Pak Sanif itu adalah seorang guru dan Bu Nay adalah seorang murid. Jadi jika si anak ingin melaksanakan sesuatu, maka itu akan timbul dari dirinya sendiri tanpa harus dipaksa. Sementara kita guru akan berusaha untuk memaksa si anak dengan berbagai cara. Untunglah tadi Pak Sanif guru yang baik, dia tidak sampai membentak, menghukum dan memarahi Bu Nay. Untuk supaya Bu Nay mau membuka kepalan tangannya. Jadi dapat kita ambil kesimpulan di sini bahwa sesuatu yang dilakukan oleh seseorang itu memang harus berdasarkan keyakinan yang ada di dalam hatinya. Tidak ada kontrol atau paksaan dari orang lain. Lanjut ya Bapak Ibu. Nah, perubahan paradigma teori kontrol. Jadi sebelum ini mungkin kita termasuk saya sering menganggap ilusi kontrol itu bahwa guru bisa mengontrol murid. Padahal sebenarnya guru tidak bisa mengontrol murid seperti yang kita lakukan tadi. Murid hanya manusia pada dasarnya, itu dia akan melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya. Kecuali nanti dia dapat tekanan, ancaman atau hukuman dari orang lain. Kemudian lagi ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ini juga jelas ilusinya salah, di mana walaupun kita menghukum anak, menciptakan rasa bersalah kepada anak, itu tidak akan merubah karakter anak. Bahkan cenderung akan membuat anak merasa terancam atau terintimidasi. Kemudian lagi ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ini juga ilusi yang salah, di mana saat kita memberikan memerintah anak untuk melakukan sesuatu, ayo nak, siapa yang bisa menjawab, ibu kasih hadiah. Nah itu kata kita itu kan positif ya, karena kita memberikan hadiah atau reward. Tetapi itu malah berdampak negatif karena nantinya si anak akan melakukan sesuatu sesuai dengan ingin mendapatkan penghargaan. Jadi bukan itu datang dari bukan dengan kemauannya sendiri. Misalnya saja ini kan ada Perangkat dihidupkan. Model dokter sedang mencari perangkat. Bu Yuni agar selalu anaknya itu masuk dengan tertib, selalu mengatakan siapa yang bisa masuk dengan tertib, ibu kasih bintang. Jadi saat belajar dengan Bu Yuni, saat masuk kelas semuanya tertib karena mereka mengharapkan bintang. Akan tetapi besoknya kalau Bu Yuni sakit dan digantikan oleh Bu As, karena Bu As tidak tahu siapa yang masuknya tertib ini akan dikasih bintang, otomatis Bu As tidak memberi bintang. Dan apa yang terjadi? Anak-anak tidak akan bisa disiplin tertib karena apa yang diharapkan tidak didapatkannya, mereka tidak mendapatkan reward. Jadi dia mengatakan bahwa semua penguatan positif itu efektif, itu juga
tidak bermanfaat ya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini juga salah satu ilusi yang salah. Kita memang seorang dewasa bisa mungkin mengintimidasi, meminta anak untuk mengikuti apa yang kita inginkan. Tapi harus tetap kita ingat bahwa kita ini bukanlah seorang hakim yang bisa menghukum anak-anak kita. Dan selanjutnya, bagaimana cara kita mengubah paradigma stimulus respon menjadi kependekatan teori kontrol. Nah, stimulus respon yang sebelumnya kita lakukan, realitas kita beranggapan bahwa kebutuhan kita sama, bahwa kebutuhan setiap peserta didik sama. Tetapi pada teori kontrol beranggapan bahwa realitasnya kita ini berbeda. Setiap kebutuhan kita itu pasti berbeda. Kemudian lagi yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Dan pada pendekatan teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Setiap orang pasti punya sudut pandang sendiri-sendiri. Jadi kita tidak bisa memaksakan apa yang menurut kita benar itu harus benar juga menurut orang lain. Dan lagi, sebelumnya kita menganut stimulus respon di mana kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, seharusnya yang kita lakukan adalah kita yang harus berusaha memahami pandangan orang lain, bukan malah memaksa orang lain memahami kita. Kemudian lagi, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Seringkali kita menganggap anak-anak yang melakukan kesalahan, yang melakukan perilaku yang melenceng itu adalah sebuah kesalahan. Akan tetapi pada pendekatan teori kontrol, perilaku itu sebenarnya anak melakukan hal tersebut bukan karena kesalahan, tetapi mungkin karena dia memiliki tujuan tertentu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ini tadi yang kita cobakan dengan Bu Nay dan Pak Sanif, di mana orang lain tidak bisa mengontrol kita kecuali datang dari diri kita sendiri. Kemudian kita beranggapan saya bisa mengontrol orang lain. Pada kenyataannya sebenarnya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Sama juga dengan peserta didik kita. Kita tidak bisa mengontrol peserta didik, tetapi kita harus hanya bisa menuntun peserta didik sesuai dengan tumbuh kembangnya, bukan mengontrol atau memaksakan peserta didik untuk sesuai dengan keinginan kita. Kemudian lagi, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, saat kita membujuk gagal, otomatis kita akan memang memaksa. Bisa berupa dengan kita memberikan hukuman, bisa berupa hukuman fisik. Nah, ini dikatakan bujukannya gagal. Lanjut, kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi diharapkan di pendekatan teori kontrol ini, jika anak berbuat salah, maka kita harus melakukan diskusi atau kolaborasi dengan anak untuk berdiskusi. Kira-kira hukuman apa pilihannya, apa nanti yang akan dia lakukan dengan kesalahannya, bagaimana mereka bisa belajar dari kesalahan mereka. Lanjut. Nah, disiplin positif. Pasti ibu-ibu sudah pernah dengar kata disiplin. Disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi disiplin itu berdasarkan nilai-nilai yang kita yakini dari dalam diri kita. Dan disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman atau hukuman. Jadi di sini disiplin positif itu mengarah kepada bagaimana peserta didik itu sadar sendiri, yakin sendiri dengan keyakinannya kalau yang dilakukannya itu adalah salah. Dia yakin sendiri, dia melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak hatinya. Jadi bukan karena kita paksa.
Misalnya, dia datang ke sekolah benar-benar karena keinginannya dia yang tidak ingin terlambat ke sekolah. Bukan karena, oh nanti dimarahi guru, pergi cepatlah. Jadi bukan karena itu. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi, peserta didik itu memang memiliki motivasi yang berasal dari dirinya sendiri, bukan karena takut mendapatkan hukuman atau bukan karena berharap mendapatkan reward atau hadiah dari guru. Masih semangat Bapak Ibu? Masih. SD 35 Barakalaka. Luar biasa. Bersemangat. Oke, ulang lagi. SD 35 Barakalaka. Luar biasa. Hebat. Bersemangat. Iya. Lanjut kita ke disiplin positif ya Bapak Ibu. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Jadi tanpa diperintah oleh orang lain, kita mau melakukan disiplin tersebut. Misalnya contohnya saja seperti kita datang ke sekolah. Saat kepala sekolah tidak ada di sekolah, kita yang memiliki disiplin berasal dari diri kita sendiri, kita akan tetap hadir tepat waktu tanpa memandang, oh kepala sekolah hari ini tidak datang, saya besok saja. Saya telat saja, berarti itu bukan datang dari diri kita sendiri. Jadi kalau disiplinnya itu sudah berasal dari diri kita sendiri, maka apapun faktor dari luarnya yang akan mengganggu, membujuk dan segala macam, kita akan tetap pada disiplin yang tertanam dari diri kita sendiri. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila yang ada 6 dimensi yang telah saya sebutkan tadi Bapak Ibu. Nah, lanjut kepada kebutuhan dasar manusia. Seorang peserta didik akan melakukan sesuatu sesuai dengan tujuannya. Misalnya, saat peserta didik melakukan sesuatu, misalnya saja dia berada di kelas, bisa saja itu ada salah satu kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Terlebih dahulu kita bahas dulu apa saja kebutuhan dasar manusia itu. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Ini mencakup makanan, pakaian, ya semua kebutuhan untuk mempertahankan kehidupan kita. Kemudian kasih sayang. Kasih sayang adalah perasaan ingin diterima oleh orang lain, perasaan ingin disayangi dan dicintai oleh keluarga, teman dan orang-orang terdekat kita. Setelah itu penguasaan. Penguasaan ini dapat terlihat pada peserta didik yang ingin dia menjadi seorang pemimpin, misalnya di kelasnya, dia ingin mengatakan kepada kita, aku hebat bukan? Saya rasa di sini banyak sekali peserta didik yang butuh penguasaan ini, termasuk di kelas 6 saya sendiri seperti si Rafa ya. Nah, itu kebutuhan penguasaan itu, dia merasa dia berkuasa, dia ingin orang lain tahu kalau dia itu berkuasa di sini. Kemudian lagi kebebasan. Nah, setiap manusia pasti membutuhkan kebebasan untuk dia berekspresi. Demikian juga dengan peserta didik. Kadang saat peserta didik itu bosan dengan pelajarannya, berarti dia butuh kebebasan untuk mengekspresikan dirinya. Kemudian lagi kebutuhan kesenangan. Nah, kebutuhan kesenangan ini yang mungkin sering kita lupakan saat kita mengajar. Ada di saat peserta didik sudah mulai bosan, kita lupa memberikan materi-materi atau metode-metode pembelajaran yang bisa membuat peserta didik senang, membuat peserta didik melakukan kegiatan itu sesuai dengan kemauannya atau kebutuhannya. Nah, lanjut ya Bapak Ibu. Nah, seperti di sini, di kasus ini,
Ibu Ria, guru kelas 6 di SD Permai, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti Ria, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasan Agus untuk melakukan hal tersebut? Kebutuhan apa yang tidak terpenuhi dari kasus si Agus ini? Ada yang kebutuhan apa Bu ini? Kasih sayang. Iya, bisa kebutuhan kasih sayang. Kemudian kebutuhan apa lagi yang tidak terpenuhi? Perhatian, ya, sama ya dengan kasih sayang. Apalagi ibu-ibu? Iya, itu kebutuhan bertahan hidup. Makanya tidak dikasih bekal sama mamanya, ya kan? Nah, dapat kita lihat kasus, kita lihat jawabannya di sini bahwa kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ria sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Yang pertama adalah Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Itu adalah kebutuhan berdasar hidup, kebutuhan hidupnya yang tidak terpenuhi. Kemudian lagi, teman Agus jadi perhatikan Agus, itu adalah kebutuhan kasih sayang. Dia ingin menarik perhatian dari teman-temannya. Lagi, dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Itu adalah kebutuhan kekuasaan. Kemudian lagi, Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Itu adalah kebebasan. Kemudian lagi, Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Nah, itu adalah kebutuhan kesenangan si Agus yang tidak terpenuhi, makanya dia melakukan hal seperti kasus tadi. Nah, apa yang memotivasi perilaku manusia? Semua perilaku manusia memiliki tujuan. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama berasal dari motivasi eksternal atau dari luar diri manusia tersebut. Bisa berupa karena dia mendapat hukuman atau karena takut dia mendapatkan paksaan atau hukuman dari guru, makanya dia melakukan makanya dia membuat PR misalnya gitu kan. Kemudian lagi motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan. Nah, seperti yang kita bahas tadi, seorang peserta didik mungkin membuat PR supaya mendapat penghargaan dari gurunya. Jadi itu masih berupa faktor yang berasal dari luar. Kemudian lagi, tujuan disiplin positif sebenarnya adalah motivasi itu harus internal yang berasal dari diri manusia itu sendiri untuk menghargai diri sendiri. Lanjut, hukuman, sanksi, dan konsekuensi. Ini ada lagi sebuah kasus atau cerita seperti yang terpajang di depan. IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa. Melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut, Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno tersebut?
Bagaimana Bapak Ibu? Masih mencermati kasusnya? Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju dengan yang dilakukan oleh Pak Seno? Dengan apa namanya itu? Tetap malah menunjuk-nunjuk hidung si Iva padahal Ivanya sudah ketakutan. Apakah Bapak Ibu setuju? Tidak. Ya. Kemudian menurut Bapak Ibu, apakah yang dilakukan oleh Pak Seno itu berupa hukuman atau konsekuensi? Hukuman, iya. Pak Seno langsung saja menghukum dengan menunjuk hidung Iva ya, sehingga membuatkan gugup dan dia akan merasa lebih malu sekali, dan itu akan membekas di batinnya sampai kapanpun pas dia dewasa nanti pasti masih terbekas dia teringat sama dia tuh. Lanjut, konsep disiplin dengan identitas gagal. Di sini kita akan membedakan apa itu hukuman, apa itu penghargaan, konsekuensi dan restitusi. Nah, kalau hukuman itu akan menyakitkan atau akan menyakiti peserta didik, akan membuat tidak nyaman, murid merasa takut, dan yang terpenting sekali murid merasa terpaksa. Karena murid sudah merasa takut, maka dia akan berusaha untuk menyembunyikan kesalahan. Ini akan memicu faktor ketidakjujuran pada murid. Kemudian lagi, murid akan menjadi rendah diri seperti yang dialami oleh Eva pada kasus yang saya tayangkan sebelumnya. Nah, kemudian di penghargaan ini tidak efektif karena seperti yang saya ceritakan, jika seperti cerita Bu Yuni tadi memberikan bintang, jika Bu Yuni tidak ada, maka anak-anak pun akan kembali tidak tertib. Jadi ini kurang efektif. Kemudian merusak hubungan, mematikan kreativitas, kemudian juga menghukum dengan sistem ranking dan merampas hak menghargai dirinya. Jadi misalnya yang juara 1 dikasih hadiah, yang juara 2 dia akan merasa rendah diri. Oh, saya tidak bisa juara 1, padahal dia akan tetap hebat, membuat anak tidak bisa menghargai dirinya sendiri. Kemudian konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, konsekuensi ini penguatannya hanya jangka pendek. Kemudian perlu monitoring yang berkelanjutan. Kita harus terus memantau apakah anak tersebut tetap disiplin walaupun tanpa ada kita, begitu. Kemudian murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk mengurangi kesalahan. Lanjut, yang terakhir adalah restitusi. Nah, ini yang kita harapkan ada pada setiap pendidik ya. Kita harus bisa menerapkan restitusi ini di sekolah kita, di mana jadinya murid menjadi bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol, dirinya yang memegang kontrol sendiri, kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Mari kita berlatih Bapak Ibu membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini ada terlihat lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Menurut Bapak Ibu itu termasuk hukuman kah atau konsekuensi? Hukuman ya, karena kita langsung menghukum anak tanpa ada menyuruh anak. Kemudian lagi membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, itu hukuman. Nah, itu konsekuensi. Dia harus bertanggung jawab atas apa yang telah dia lakukan. Kemudian lagi murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman, iya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret.
Iya, berjumlah di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Berjumlah di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Ya, Hukuman. hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman konsekuensi dia berlari loh sepanjang itu karena tidak memakai. Kalau konsekuensi itu ada kegiatan perbaikan yang dilakukannya untuk menggantikan. Kalau ini kan tidak. Tidak hukuman. Ya, berarti itu termasuk hukuman. Iya, tepuk tangan untuk diri kita Bapak Ibu. Iya, luar biasa sekali. SD 35 anak-anak. Hebat, tetap semangat. Lanjut. Semoga ngantuknya hilang ya Bapak Ibu. Nah, kita lihat di sini 5 posisi kontrol guru. Jadi di sini nanti kita bisa memposisikan sebaiknya posisi kontrol kita itu berada di mana. Apa kita akan jadi seorang penghukum, atau pembuat merasa bersalah pada anak, atau menjadikan diri kita sebagai teman untuk anak, atau menjadi pemantau dan akan menjadi manajer untuk peserta didik kita. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kalau penghukum, nah biasanya saya sendiri sebelum mengenal teori 5 posisi kontrol ini, saya sering sekali menjadi sebagai penghukum. Jika anak tidak membuat PR, maka saya akan menyuruhnya untuk berdiri di depan kelas. Nah, tetapi hal itu sebaiknya kita hindari sekarang ya Bapak Ibu, setelah kita mengetahui 5 posisi kontrol ini. Penghukum itu patuhi aturan sekolah, lalu atau berdiri di depan kelas. Nah, kita memberikan hukuman yang menyakiti peserta didik kita, baik itu secara verbal maupun non verbal, secara fisik. Kemudian pembuat rasa bersalah. Di sini misalnya kata-kata berapa kali bu guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu. Nah, di sini kita misalnya, kenapa kamu seperti itu nak? Ibu malu nak sama bu kepala sekolah. Ibu kecewa sama kamu. Jadi kita menanamkan rasa bersalah pada diri anak. Ini tidak bagus ya Bapak Ibu. Kemudian lagi sebagai teman, ayolah yang tertib buat bu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Nah, kalau sebagai teman ini nantinya jika kita tidak ada, maka dia mungkin hanya dia tergantung kepada kita. Mungkin karena dia menganggap kita itu temannya, misalnya gitu kan, dia patuh sama kita. Nanti pas guru lain masuk, dia tidak akan lagi menerapkan disiplin tersebut karena tidak menganggap guru lain itu temannya. Kemudian teman tahu, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Nah, ini adalah posisi kontrol yang positif. Akan tetapi kelemahannya kita harus terus memantau peserta didik kita. Misalnya, karena kamu tidak membuat PR hari ini, kamu tidak boleh istirahat. Otomatis kita harus terus memantau murid tersebut, apakah dia beristirahat atau tidak. Kemudian lagi manajer. Nah, posisi manajer inilah yang diharapkan yang dimiliki oleh setiap peserta didik, di mana kita fokus kepada bukan untuk menebus kesalahan siswa, tetapi fokus untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan oleh siswa. Nah, seperti pertanyaannya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu itu? Jadi pemecahan masalahnya tersebut terdapat pada diri anak-anak, disuruh untuk memilih apa yang akan dilakukan untuk dirinya bisa memecahkan masalah yang dia hadapi. Lanjut Bapak Ibu. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, di sini sebaiknya di kelas itu kita membuat sebuah keyakinan. Kenapa harus keyakinan? Kenapa bukan peraturan? Kalau peraturan itu bersifat memaksa.
Seperti misalnya kita memakai helm, itu kan peraturan ya, kita harus memakai helm. Tetapi kalau kita ganti dengan keyakinan, kalau kita yakin memakai helm itu adalah untuk keselamatan diri kita, otomatis kita walaupun tanpa ada aturan kita akan tetap memakai helm tersebut. Jadi sebaiknya memang di kelas itu kita bikin bukan peraturan kelas, tetapi keyakinan kelas. Jadi memang keyakinan anak-anak itu sendiri untuk melakukannya. Nah, bagaimana cara membuat pembentukan keyakinan kelas? Berupa pernyataan universal, kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Misalnya saja, datang tepat waktu. Kalimat-kalimatnya harus kalimatnya positif, bukan? Tidak boleh datang terlambat. Nah, itu kan bermakna negatif itu. Nah, jadi kalimat yang kita gunakan harus bermakna positif. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, kebetulan ini sudah saya cobakan sendiri di kelas SMA, tetapi belum saya pajang lagi Bapak Ibu. Nah, inti dari semuanya adalah segitiga restitusi ini. Bagaimana kita menjalankan kontrol sebagai seorang manajer itu adalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Di mana segitiga restitusi itu sendiri adalah kita fokus pada perbaikan masalah yang dihadapi pada si anak, bukan fokus pada bagaimana si anak untuk menebus kesalahannya. Nah, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di mana tindakannya yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, di kegiatan menanyakan keyakinan itulah makanya setiap Bapak Ibu, saya harap kita bersama-sama bisa membuat keyakinan di kelas kita masing-masing supaya nanti kita bisa menerapkan segitiga restitusi ini. Nah, kita lihat langkah-langkahnya menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip-prinsip, membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Misalnya, ada anak kita datang terlambat, jadi tidak perlu langsung kita marahi, kita stabilkan identitasnya dulu. Kita buat dia berpihak dulu kepada kita, seakan-akan kita berpihak kepada dia dengan mengatakan berbuat salah itu wajar, atau tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu, gitu kan? Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi anak-anak tidak merasa takut untuk mengakui kesalahannya, karena kita sudah menstabilkan identitas dirinya terlebih dahulu. Nah, kita berada di pihak mereka terlebih dahulu, gitu Bapak Ibu. Lanjut, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi yang kita lakukan itu pasti ada tujuannya untuk memenuhi kebutuhan kita. Demikian juga dengan peserta didik, seperti dia mengambil backup temannya, itu mungkin tujuannya untuk memenuhi kebutuhannya. Bisa kita katakan dengan kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian lagi, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Kemudian, yang terakhir, langkah segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik dari dalam diri kita sendiri. Dengan cara apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Sedang mencari perangkat. Nah, contoh penerapan segitiga
segitiga restitusi ini dapat Bapak Ibu lihat dalam sebuah video yang telah saya buat bagaimana caranya kita menerapkan segitiga restitusi. Nah, ini ya Bapak Ibu. Silakan kita menonton sama-sama ya. Ya, tunggu dulu. Kita pengen suaranya dulu ya, terdengar ya Bapak Ibu. Kita hidupkan bluetoothnya. Pak Samir, mana bluetoothnya tadi Pak Samir? Ya, mati ya. Bentar. Bentar ya Bapak Ibu. Gimana tuh pesannya? Siku biasa siku kan? Saya duduk ya Bapak Ibu. Bentar. Mana? Koneksi Bluetooth berhasil. Nah, jadi Bapak Ibu kira-kira beginilah tahap segitiga restitusi itu. Ada juga pesan. Belum meja. Tadi saya kesal Nah, ini mereka lihat. Jangan minta. ya Bu. Tadi saya kesal Bu Kenapa Ustaz? karena kita sering sekali mengganggu tugas pekerjaan saya. Oh, begitu. Wajarlah jika Alim akan marah dan kesal dan akan berbuat hal yang sama. Lalu, apa yang Alim katakan kepada kita? Saya marah-marah Bu, laki-laki yang tanpa sadar melempar tugas Bu. Oh, pasti Alim berbuat begitu karena ada alasannya. Dia mampu kata saya sahabat terus bersusah payah mengerjakan tugas tapi kita hanya mengatakan Ya, wajarlah jika Alim sangat marah karena pekerjaan Alim ditentang kita begitu saja. Ibu menghargai tindakan Alim yang tidak berbuat lebih buruk lagi dari itu seperti memukul Nifta dan robek buku Nifta. Nah, sekarang coba kita pikirkan tindakan Alim marah-marah sampai melempar buku itu apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Menurut Alim, keyakinan kelas yang mana yang Alim langgar? menghormati antar teman Bu. Ya, betul. Menurut Alim, saling menghormati antar teman itu penting tidak untuk Alim? Baik, kalau menurut Alim itu penting, jadi keyakinan apa yang harus Alim lakukan pada saat Alim sedang marah? Kalian harus lebih bersabar Bu. Alim bersedia memperbaiki masalah ini. Bersedia Bu. Apa yang akan Alim lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan lebih bersabar dan menahan saya kalau ada teman yang mengerjakan tugas saya. Nah, tepat sekali jawaban Alim. Tetap semangat ya. Dan sekarang silakan Alim kembali ke kelas. Bapak Ibu, kira-kira begitulah cara dari penerapan segitiga restitusi ini, di mana yang pertama kita harus menstabilkan identitas murid, yang kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir kita menanyakan tentang keyakinan murid tersebut, tentang keyakinan kelas kita apakah sesuai tidak dengan keyakinan yang telah disepakati. Nah, demikian
Nah, kemudian lagi ada satu lagi kasus jika ada anak yang terlambat datang ke sekolah ya Ibu. Ada lagi sebuah kata sini saya sebentar. Kita lihat kasus keduanya ya Bapak Ibu, cara penerapan segitiga restitusi agar kita lebih paham lagi. Sebentar jaringan. Dilihat videonya yang begini. Nah, itu kasus jika peserta didik terlambat datang ke sekolah. Lalu, tapi tahu upacara bendera Nah, kita upacara hari merah dimulai jam 7 dan kita resmi baru berangkat jam 7:30. Jadi sudah datang waktu, ya, melakukan kesalahan. Mungkin juga dengan itu, jadi mana terlambat datang ke sekolah. Tetapi itu mencari solusi dari masalah itu. Nah, sekarang kita cari solusi dari masalah Ferli. Kira-kira kenapa Ferli bisa terlambat datang ke sekolah? Saya bangun kesiangan dulu. Kenapa Ferli bisa bangun kesiangan? Karena saya main HP dulu. Baik, jadi Ferli datang siang karena main HP terlalu malam dan lupa waktu. Nah,
kira-kira datang terlambat itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu, menangkap keyakinan kelas. Perli masih ingat keyakinan kelas kita? Masih, Bu. Tidak datang tepat waktu. Nah, baik, jika Perli masih ingat keyakinan kelas kita harus datang tepat waktu, lalu langkah-langkah apa saja yang Perli lakukan agar tidak datang lagi terlambat ke sekolah? Saya tidak akan mengingatkan tentang pada malam dan datang ke sekolah dengan tepat waktu. Oke, baik. Kapan itu akan Perli laksanakan? Besok, gitu. Jadi mulai malam ini Perli tidak akan main HP lagi. Ya, Bu. Alhamdulillah. Perli sudah berusaha untuk jadi lebih baik dan berusaha untuk tidak lagi terlambat datang ke sekolah. Semoga Perli bisa menjadi anak yang taat akan peraturan sekolah dan disiplin waktu ya. Baik, Bu. Makasih Perli. Sekarang Perli boleh masuk kelas. Terima kasih, Bu. Sama. Nah, Bapak Ibu, begitulah kira-kira cara kita untuk menerapkan segitiga restitusi kepada peserta didik kita. Jadi dapat kita simpulkan pada materi kita hari ini adalah pertama, bahwa pembelajaran itu sendiri sesuai dengan haruslah berpusat kepada murid. Di mana di sini setiap pembelajaran yang kita lakukan haruslah peserta didik yang aktif dan kita harus mempunyai berbagai macam cara dan model pembelajaran untuk membuat peserta didik kita terlibat aktif dalam pembelajaran dan untuk menerapkan budaya positif kepada peserta didik. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menjadi contoh tauladan yang baik terlebih dahulu, karena sesuai dengan pepatah, jika guru kencing berdiri maka anak kencing berlari. Nah, sembahyang itu sesuai dengan bapak pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, yang mengatakan ingakso suntulodo di depan untuk memberikan perlakuan yang baik kepada peserta didik kita. Di sini, apalagi di kurikulum Merdeka, kita dituntut untuk memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Bahwa di sini kita diibaratkan sebagai seorang juru tani yang mengembangkan, menuntut murid menemukan kodratnya sendiri tanpa ada paksaan. Jadi kita hanya berusaha untuk memelihara atau menumbuh kembangkan tanaman kita tanpa ada unsur paksaan di dalamnya. Kemudian lagi, untuk menerapkan budaya positif ini, kita harus bisa menempatkan posisi kontrol kita sebagai apa. Nah, besar harapan kita semua, sebaiknya kita nanti setelah Bapak Ibu menghadiri pengimbasan saya ini dapat menentukan sendiri posisi kontrol diri yang mana yang akan Bapak Ibu pilih. Apakah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau juga yang terbaik adalah sebagai manajer. Nah, bagaimana cara kita menerapkan posisi kontrol kita agar menjadi bisa manajer, itu dengan menerapkan segitiga restitusi tersebut dengan contoh dan cara-cara yang sudah saya tayangkan di video ini. Demikian Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu tentang pengimbasan hari ini yang kita lakukan? Bu Ulfa mau bertanya? Baiklah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama yang telah saya lihat dan saya dengar tadi dari penjelasan Ibu Nina, saya merasa
Saya sebagai seorang guru, terkadang saya melupakan penghargaan dan hukuman tadi. Kita terlalu banyak memberikan hukuman daripada penghargaan. Mungkin saya merasa terbantu saja dengan adanya materi pengimbasan dari Bu Dina tadi, yang awalnya kita lupa, sekarang saya merasa udah mulai ingat-ingat lagi. Ternyata apa yang Ibu sampaikan tadi itu sangat penting, dalam artian kita sering melupakan padahal itu penting dalam proses belajar mengajar. Cuma kalau untuk pertanyaan mungkin ada dari teman-teman yang lain. Bu, Ada Bu Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau bertanya nih Bu kepada Ibu tadi tentang hukuman. Kadang kan yang saya lakukan sama ini memang hukuman. Kalau seandainya tidak kita lakukan seperti itu, bagaimana caranya kita untuk supaya anak itu lebih tenang untuk belajarnya, Bu? Kalau tidak kita lakukan hukuman itu. Nah, jadi pertanyaan Bu itu, jika kita tidak menerapkan hukuman, tidak memberikan kepada anak hukuman, bagaimana mereka bisa tenang? Nah, itulah pentingnya kita perlu memposisikan diri kita sebagai manajer kontrol tadi. Pentingnya disiplin budaya positif pada anak, di mana disiplin itu harus kita tanamkan, harus memang berasal dari diri anak tersebut terlebih dahulu. Makanya untuk menanamkan disiplin tersebut, saya meminta Bapak Ibu untuk membuat keyakinan di kelas. Kita buat keyakinan atau kesepakatan kelas kita, misalnya seperti di kelas 1 harus masuk tertib ke kelas. Nanti jika ada yang melanggar, kita terapkan segitiga restitusi tadi. Kita panggil anak yang melanggar tersebut, kita kasih penerapan segitiga restitusi. Kadang kan ada anak walaupun sudah dikasih segitiga restitusi, tetapi masih seperti itu, kan gitu. Nah, disinilah nanti kita bisa menerapkan konsekuensi. Kita tanya lagi kepada anak, apa kira-kira konsekuensinya? Dia ingin hukumannya bagaimana? Jadi kita di sini tidak ada pemaksaan, dia yang memilih hukumannya sendiri. Nah, begitu ya, Ibu. Nah, apakah ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu? Jika tidak ada, kita beri tepuk tangan untuk diri kita sendiri terlebih dahulu. Masih semangat Bapak Ibu? SD Negeri 35 Palangkaraka. Semangat. Oke, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya pada hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan hadir dalam pengimbasan yang saya lakukan. Adapun tujuannya adalah untuk memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7. Saya besar harapan saya apapun kegiatan ini dapat bermanfaat untuk Bapak dan Ibu dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, banyak maaf dan apabila banyak kata-kata saya yang salah yang kurang berkenan, saya meminta maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah makin. Terima kasih Bapak Ibu. Satu menit lagi. Semoga ilmu yang bermanfaat ya Bapak Ibu dan bisa kita terapkan di kelas masing-masing.
Apa kesepakatan kelas? Hukuman, konsekuensi. Nah, hukuman sama konsekuensi. Diharapkan setelah ini kita tidak lagi memberikan hukuman fisik kepada anak-anak kita. Kalau sudah terlanjur kan kita belum mengenal segitiga restitusi. Karena sekarang kita sedang mengenal, memang sulit untuk menerapkannya, tapi kita pelan-pelan saja berusaha untuk memperbaiki diri.